Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, apa kabar semuanya? Apakah sudah terdengar suara kami, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah ya, Hmm. jelas ya. Baik, Bapak Ibu yang kami Alhamdulillah, makin hormati, sehat. mohon maaf ini sepertinya ada kendala dengan akun Zoom-nya ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, Bapak Ibu masuk lagi saja ya, karena kita masih menghubungi distributor dari Zoom Meeting. Sepertinya ada masalah ya dengan akun Zoom Meeting. Nah, sekali lagi kalau nanti eh, tiba-tiba keluar, Bapak Ibu masuk Halo lagi saja. Reza. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sudah pukul 19 lebih 38 karena ada kendala. Nah, kita mulai saja. Apakah narasumber kita sudah bergabung, Bapak Usman, Freddy Oktavrizal? Halo, selamat malam, Bapak. Bapak hadir Pak Mus. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita buka bersama-sama kegiatan seminar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Wabarakatuh. semangat Bapak Ibu karena Pak Menterinya baru masa nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami ucapkan semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat Pagi, malam. Pagi, pagi. pagi. Semangat. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ya, sekali lagi Tetap kami semangat. ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'da. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Usman Freddy Oktavrizal, yang malam hari ini sudah hadir di hadapan kita. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Muhammad Aris Permana, Bapak Ibu seluruh peserta seminar nasional yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita kembali bersua, bertemu secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal silaturahim yang baik. Kedua kalinya salat salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Usman, Bapak Muhammad Aris Permana yang sudah menyisihkan waktunya ya di sela-sela kesibukan beliau karena Bapak Usman ini selain beliau juga sebagai narasumber, beliau juga sebagai kepala sekolah ya. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan bersama OG Omah Guru Inovatif Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan mulai tahun 2020 ya, mulai tahun 2020 kami selalu mengadakan kegiatan seminar, diklat, BIMTEK tanpa henti. Setiap bulan kami mengadakan, kami ucapkan terima kasih. Dan tentunya kami selalu mengadakan kegiatan kelas free ya, tanpa berbayar. Nah, untuk itu sekali kami ucapkan selamat bergabung dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan bersama kami OGO Mahguru Inovatif Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu melihat kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Muslim. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ila diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kegiatan pada malam hari ini sudah kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan awal hingga akhir kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di
seminar nasional ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan materi tentunya. Nah, sertifikat akan kami bagikan setelah kegiatan ini ya Bapak Ibu. Mulai besok malam sertifikat akan kami distribusikan ke email Bapak Ibu masing-masing yang nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini akan ada link absensi ya. Jadi data Bapak Ibu karena kami tidak meminta data Ibu Bapak Ibu ketika daftar di kegiatan ini, maka kami butuh data Bapak Ibu melalui absensi. Jadi hanya peserta yang mengisi absensi yang akan kami berikan sertifikat. Jadi bagi peserta yang tidak mengisi absensi, kami tidak memiliki data sama sekali. Jadi kami tidak mungkin memberikan sertifikat kosong tanpa nama ya. Jadi silahkan nanti akan ada link absensi di akhir kegiatan ini. Sekali lagi, kalau nanti ini belum bisa ya, Zoom meeting belum bisa, berarti nanti mungkin setiap 40 menit akan keluar ya. Silakan Bapak Ibu masuk lagi. Dan kegiatan ini karena gangguan teknis tidak bisa kami live melalui YouTube Bapak Ibu, tapi kami record ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak hadir yang tidak bisa langsung melalui Zoom meeting nanti bisa melihat tayangan ulangnya yang akan kami share setelah kegiatan ini tentunya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini di luar rencana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita menuju narasumber kita Bapak Usman Freddy Oktav Rizal. Silakan Bapak sebagai pemapar materi yang pertama. Langsung saya jadikan Terima host. kasih. Ya, terima kasih Pak Mur. Thank you banget. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Mungkin kalau Zoom-nya sudah ditutup nih, Bapak Ibu boleh ketikkan apa kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini kolom chat. Silahkan Bapak Ibu tuliskan semangat, luar biasa, sehat, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang lagi kelelahan, mungkin Bapak Ibu silahkan ya Bapak Ibu diketikkan di kolom chatnya. Ya, kabarnya Bapak Ibu bagaimana pada malam hari ini supaya saya jadi tahu nih Bapak Ibu sedang semangat ya Bapak Ibu. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, ada Ibu Maria dari SMP 2 semangat gitu. Ada Ibu Munarti, alhamdulillah semangat. Bu Nur semangat gaspol. Marwati alhamdulillah. Ya, Bu Aris alhamdulillah semangat sehat dan semangat selalu ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, ini sudah luar biasa sekali ya. Kemudian sudah penuh karena ada beberapa peserta yang WA saya, kebetulan kenal. Kenapa saya nggak bisa masuk? Katanya begitu. Ternyata roomnya sudah penuh ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ini, di layar saya ini ada Ibu Nurbaya, ada Ibu Kusnimar, ya, ada Ibu ini beruntung banget ya hari ini. Bapak Ibu bisa bersama dengan kita semua Bapak Ibu ya untuk bisa bergabung Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu izin saya mute dulu semuanya Bapak Ibu ya supaya kita bisa konsentrasi. Ya, Bapak Ibu dengan saya bisa banyak komunikasi dengan chat di Zoom-nya dulu ya Bapak Ibu silakan. Baik, makasih Bapak Ibu teman-teman. Dengan gercep, dengan cepat, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tuliskan Bapak Ibu berasal dari unit mana ya. Tuliskan saja cukup dengan tulisan TK, SD, SMP, SMA atau universitas gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau SMK silakan tulis juga. Silakan Bapak Ibu. Ya, SD, SMP, SMK, TK ya, PAUD mungkin Bapak Ibu ada ya. TK iya. Terima kasih, semangat luar biasa. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sudah banyak ya yang tulis ya SD, SMA, SMK. Ya, nama sekolahnya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Bapak Ibu singkat padat jelas saja. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kalau sudah nulis ya, yang mau nulis masih boleh, silakan ya. Saya akan tetap membuka kesempatan buat Bapak Ibu untuk bisa ini ya, bisa mengetikkan jawabannya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya akan coba Bapak Ibu untuk perkenalkan diri saya dulu, Bapak Ibu. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya
sekali lagi Osman Freddy Rizal. Saat ini Bapak Ibu saya masih dipercayakan sebagai kepala sekolah di SD Kanaan. Tepatnya itu di Kota Duri, Bapak Ibu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, ini teman-teman ada nggak sih yang dari Riau, Bapak Ibu? Kalau ada, tuliskan ya. Dari Riau itu sebelah mana gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Dan saat ini Bapak Ibu dan teman-teman, saya masih ini ya, sedang menyelesaikan S2 saya, Bapak Ibu, Magister Pendidikan. Ya mudah-mudahan nih minggu depan ujian BTR 2, nah, akhir bulan kalau bisa langsung kursit gitu Bapak Ibu. Ya supaya jangan lama-lama ya, kalau sekarang udah terlalu lama selesainya karena kesibukan dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, untuk bisa kenalan aja nih Bapak Ibu, siapa tahu nanti Bapak Ibu di ketemu saya lagi di tempat lain ya dengan cerita yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, karena saya ada beberapa kemampuan Bapak Ibu ya, maksudnya ada beberapa yang saya bisa kerjakan gitu Bapak Ibu ya, yang tentunya untuk berbagi dan berbagi terus terus Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu, dan sekarang sedang menunggu penugasan juga Bapak Ibu di fasilitator guru penggerak ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena kemarin sudah di bahkan tuh mau bertugas di angkatan 12. Nah, semoga masih berjalan ya ininya program guru penggeraknya, tapi katanya sih namanya diubah, tapi mudah-mudahan yang sudah kemarin terpilih ya sebagai CGP-nya, sebagai PP dan sebagai pastinya bisa bertugas ya Bapak Ibu ya. Nah, motonya saya Bapak Ibu sengaja saya tuliskan sebenarnya bukan untuk mau ngajarin orang lain, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri juga Bapak Ibu ya. Jangan menunda sebab waktu berjalan maju. Karena apa? Ketika saya baca ini saya jadi ingat gitu. Ketika saya berusaha untuk bilang besok aja deh, besok aja, saya jadi ingat, oh nggak boleh, harus hari ini gitu. Yang bisa hari ini gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja perkenalan dari saya Bapak Ibu. Nanti, oh iya Bapak Ibu dan teman-teman, boleh ya bergabung nih supaya kita bisa tetap komunikasi di TikTok saya Bapak Ibu ada Osman Sadio Official, kemudian ada YouTube-nya Sahabat Guru Milenial, nanti Facebook-nya juga Bapak Ibu Osman Sadio Official dan Instagram-nya Osman SOF. Silakan teman-teman Bapak Ibu guru, boleh di follow ya, boleh diikutin, boleh juga diminta sebagai teman. Terima kasih ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi nih ke materi kita Bapak Ibu, akan ngomongin Bapak Ibu tentang rumah pendidikan. Nah, sebelum sampai di sini, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, berapa banyak yang eh, sudah punya platformnya di HP ya, sudah download dan juga sudah buka juga di laptopnya. Silakan ketikkan saya sudah, kalau belum saya belum. Silakan Bapak Ibu ketikkan di chat Zoom-nya berapa banyak di antara Bapak Ibu atau siapa saja di antara Bapak Ibu yang sudah download aplikasinya di HP dan juga sudah punya di laptopnya. Silakan ketikkan saya sudah atau saya belum. Ayo teman-teman, ditunggu ya. Sudah belum ya, belum lagi dong. Belum, belum, saya belum gitu ya. Oke, yuk lagi Bapak Ibu yang belum ditunggu. Ditunggu maksudnya cepat ditulis juga gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena ini kita nanti akan jadi tahu siapa yang benar-benar kirim Bapak Ibu ya. Ayo. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, banyak yang belum Bapak Ibu. Teman-teman gak usah khawatir, masih banyak. Siapa lagi nih Bapak Ibu? Karena masih sedikit yang jawab ya. Saya pengen tahu dulu nih siapa yang sudah, siapa yang belum. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir sebelum saya selesaikan materi saya akan kirim linknya Bapak Ibu di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Jadi nanti akan Bapak Ibu akan lihat gimana ternyata tuh yang namanya ini rumah pendidikannya. Iya, belum belum nggak apa-apa ya. Selesai ini Bapak Ibu ya teman-teman. Oke, saya stop ke dulu Bapak Ibu karena saya akan matikan anotasinya supaya nanti jangan ada yang ini ya, jangan ada yang coret-coret Bapak Ibu. Oke, baik teman-teman saya matikan dulu anotasinya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik teman-teman, kita akan sosialisasikan dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya Bapak Ibu semuanya tentang rumah pendidikan itu sendiri ya. Kalaupun tadi masih banyak yang belum buka nih, kalau saya lihat itu saya scroll ke atas tuh banyak yang belum ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, jangan khawatir.
teman-teman yang lain yang sudah hadir di di Zoom malam hari ini juga silakan ketika jawaban Anda ya Bapak Ibu ya, boleh tulisannya sudah atau belum. Gak apa-apa, yang penting kita jujur mah ya gitu. Kalau belum, belum akan marah ya Bapak Ibu ya. Baik, selamat datang Bapak Ibu di pertemuan hari ini, Bapak Ibu di seminar ya, sosialisasi rumah pendidikan ya Bapak Ibu ya, yang dikenal dengan tagline-nya layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Itu adalah singkatan ya Bapak Ibu dari Rama. Jadi Rama itu akronim ya sebenarnya. Sebenarnya kalau mau kita katakan akronim ya, kalau berdiri sendiri Rama itu juga sangat enak nih Bapak Ibu ya kalau kita baca dan juga kita maknai. Tapi ternyata dia merupakan akronim ya. Saya ulang lagi, Rama di sini dimaksudkan responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman di sini sampai belum tahu ya Bapak Ibu ya, harus sudah tahu bahwa ternyata rumah pendidikan itu punya tagline yang keren banget. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa rumah pendidikan itu Bapak Ibu eh, memiliki 5 nih fondasi yang luar biasa ya. Boleh kita Bapak Ibu dalami nanti dan kita coba akan bersama-sama pelajari juga Bapak Ibu ya. Yang pertama, bahwa rumah pendidikan disiapkan nih Bapak Ibu untuk penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi. Nah, ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden kita. Nah, tentunya Bapak Ibu, hal ini dimaksudkan karena begitu pesatnya perkembangan dari digitalisasi. Jadi, kalau Bapak Ibu masih berpijak pada eh, yang namanya industri 4.0, ya kita harus kejar ya. Di beberapa negara sudah kejar sampai di era 5.0 nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar luar biasa Bapak Ibu ya, sangat uh, bisa Bapak Ibu harus kita kejar bersama sebagai guru untuk memaksimalkan anak-anak kita yang merupakan mereka tonggak masa depan gitu Bapak Ibu, atau sebagai pelanjut gitu Bapak Ibu ya, sebagai pewaris gitu. Nah, yang kedua, rumah pendidikan juga Bapak Ibu dimasukkan untuk membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Nantinya ini kan benar-benar Bapak Ibu untuk apa ya, bisa mendata. Jadi memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, di Queen. Ini nanti datanya akan bisa terakumulasi dengan pengisian yang namanya rumah pendidikan atau dengan pengisian data-data di dalamnya. Yang ketiga lagi nih Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu konsentrasi gratis di sekolah dan pesantren ya. Ini juga win juga. Kemudian lagi katanya menaikkan tanya karena belum ya, tapi nanti mudah-mudahan dijadi nih ya. Gaji ASN, tapi kalau yang swasta ya belum gitu. Yang kelima mendukung 6 program prioritas di Kemendikbudmen. Jadi teman-teman semuanya, hal-hal ini tentu luar biasa sekali untuk bersama-sama kita tangkap dan kita ini kan Bapak Ibu ya, kita jadikan motivasi bahwa apapun yang diberikan pemerintah itu kalau dilihat dari kacamata positif, maka nanti akan jadi positif. Tapi kalau setiap kali Bapak Ibu berpikir bahwa ogah mah, ntar juga ganti 3 bulan lagi, ntar juga ganti 4 bulan lagi, ntar juga ganti 2 tahun lagi, maka itu akan menjadi momentum buat saya dan Bapak Ibu untuk nggak mau menggali Bapak Ibu. Jadi kitanya serba menggerutu, kita menjadi personal yang bukannya bekerja dan bertindak nyata, tapi malah menjadi penggerutu yang akut Bapak Ibu. Dan ini bahaya banget sebagai guru ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya itu ketika ada program-program ini kita dukung dengan aksi nyata walaupun sederhana teman-teman. Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang nantinya melihat atau juga merasakan perubahan dari apapun yang kita pelajari itu adalah anak-anak murid kita. Mereka yang terlibat langsung di dalam kelas kita. Mereka yang langsung penerima Bapak Ibu ya, konsumen ilmu dari Bapak Ibu dan saya. Untuk itu semangat Bapak Ibu, semoga nanti rumah pendidikan yang kita bahas pada malam hari ini dan, di pertemuan berikutnya kalau ada ini Bapak rezekinya kita ketemu lagi akan membuat Bapak Ibu semakin semangat. Oke. Baik, kita lihat lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu cetak bill transformasinya itu nanti kita akan lihat bersama-sama ya gimana bentuknya. Nah, kenapa sih sebenarnya Bapak Ibu rumah pendidikan ini pada akhirnya dikembangkan oleh pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi
kalau dihitung-hitung nih, kalau dikira-kira, ternyata ada banyak sekali Bapak Ibu aplikasi gitu Bapak Ibu ya. Ada 986 jumlah aplikasi yang benar-benar Bapak Ibu sudah terbit, dipakai, atau juga ramai atau nggak ramai gitu Bapak Ibu yang tersedia yang bisa kita akses. Ya. Nah, dari 986 ini ada pembagiannya juga ya Bapak Ibu ya. Ada itu 524-nya itu aplikasinya digunakan ya. Kemudian itu ada 292 itu layanan publik ya, dan 524 itu ada 478 itu berupa aplikasi, 292 itu berupa layanan publik. Nah, kemudian dibagi lagi nih Bapak Ibu ya, terbagi-bagi 524-nya ada 86 aplikasi tidak digunakan, ada 186 layanan administrasi pemerintah. Layanan administrasi pemerintah ada 375 aplikasi belum terintegrasi dan ada 46 aplikasi. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat atau kita hafal-hafal nggak mungkin bisa ya Bapak Ibu. Bayangkan ketika Bapak Ibu juga membuka sebuah aplikasi, kemudian kelupaan, aduh tadi ini nggak bisa apa yang dikerjakan sini. Pakai apa ya yang bisa ya untuk mendownloadnya, pakai apa yang bisa untuk membaca, udah untuk mencari data gitu ya, sehingga kita download berbagai aplikasi yang ada biasanya itu keluhan HP-nya lemot karena sudah bertumpuk banyak sekali aplikasi yang bahkan tuh hanya dipakai 1 2 kali terus kemudian dilupakan Bapak Ibu, dan ini ngerepotin. Kadang-kadang tuh 3 bulan lagi download lagi gitu Bapak Ibu ya, aplikasi yang mirip-mirip padahal sebenarnya tuh dia lupa atau kita lupa bahwa udah punya aplikasi yang sebenarnya hampir sama. Nah, ini juga Bapak Ibu akan membuat guru-guru termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya seringkali berkeluh kesah gitu ya Bapak Ibu ya. Terlalu banyak HP-nya lemot, laptopnya juga nggak bisa lagi dioperasikan karena sudah banyak sekali data A, B, dan C. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, nanti di dalam aplikasi rumah pendidikan ini, maka dia akan memasukkan Bapak Ibu ya, ada itu untuk murid, ada untuk guru, ada untuk orang tua, ada untuk sekolah, ada untuk pemerintah, ada untuk mitra, ada untuk masyarakat. Dalam satu aplikasi akan ada banyak kamar-kamar, dan di dalam kamar-kamar itu banyak lagi Bapak Ibu eh, lemari atau rak-raknya gitu kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan nih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya rumah, kan rumahnya nggak hanya satu ruang ya Bapak Ibu ya, tapi kita biasanya siapkan tuh kalau ruangannya lebar, besar, bahkan kalau sekarang tuh tipe-tipe minimalis itu Bapak Ibu walaupun rumah tanahnya itu kecil, tapi bisa banyak ruang loh Bapak Ibu, dan itu manis-manis gitu ya Bapak Ibu, ada ruang tengah, ada ruang kamar, ada kamar mandi, ada ruang makan, ada ruang belajar, ada parking lot, dan sebagainya. Nah, kira-kira rumah pendidikan demikian Bapak Ibu. Jadi dalam rumah pendidikan akan ada kamar, akan ada ruang tengah, akan ada dapur, akan ada ruang belajar, dan sebagainya. Tapi semuanya kita samakan sebagai ruang, depannya nanti belakangnya ada ruang GTK, ruang murid, ruang guru, ruang mitra, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu ya, sampai di sini nangkap ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah sekarang sebelum saya lanjut, saya tanya lagi nih teman-teman. Siapa nih Bapak Ibu yang sudah akses yang namanya rumah pendidikan dan sampai sejauh ini sudah buka apa saja? Udah ruang apa saja yang sudah Bapak Ibu buka di platform dari rumah pendidikan? Silakan ketikkan Bapak Ibu. Yang sudah ya, yang belum nggak usah Bapak Ibu. Silakan ketikkan apa saja yang Bapak Ibu sudah buka. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman. Ibu Marwati ternyata sudah download di aplikasinya, aplikasi di HP dan laptop ya. Eh, belum maksudnya. Oh, belum. Belum apa enggak? Oh, belum. Bu Marwati belum. Oke. Ruang guru, terima kasih Bu Monarti. Bu Marwati, ruang PTK. Pak Rahmat, pengulangan kinerja. Tek Kemal Bayangkari, pengulangan kinerja ya. Silakan yang lain lagi teman-teman. Ayo siapa nih yang sudah hadir di sini di malam hari ini? Ketikan Bapak Ibu apa saja yang sudah Bapak Ibu buka nih teman-teman. Ini semangat ya. Ngetiknya semangat itu merupakan bentuk antusiasme kita Bapak Ibu belajar pada malam hari ini loh Bapak Ibu ya. Silakan, ya teman-teman. Apalagi yang dibuka? Apakah hanya ruang GTK saja? Gak ada yang penasaran tuh ruang orang tua itu apa ya? Ngapain orang tua disuruh ikut pakai-pakai ini gitu lah teman-teman ya. Silakan. Mm-mm. Ruang murid ada ya. Bu, Mar Bu Marwati juga buka ruang murid. Oh, Bu Jumini itu buka ruang murid, ruang orang tua, ruang sekolah. Terima kasih. Ya.
Baik, ya kita mulai lagi. Nah, proses digitalisasi Bapak Ibu pembelajaran bersama dengan integrasi layanan berbasis digital di Kemendikbudristek dengan merancang super aplikasi terintegrasi dengan rumah pendidikan. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi disebut dengan super aplikasi. Wah, ini keren banget ya. Jadi Bapak Ibu coba lihat nih aplikasi-aplikasi layanan digital Indonesia Bapak Ibu yang kita sering pisah-pisahkan ya. Ada sekolah kita, ada aku belajar ini itu beda-beda banget Bapak Ibu semua platformnya ya. Terus kemudian ada Kaja Bos, ada kolaborasi pendidikan, ada KBBI, PBDB, ini contoh aja nih, belum lagi yang lain masih banyak ya Bapak Ibu ya, ada ruang belajar, ada Arkas ya, siapa bendera di kepala sekolah nih pasti punya ya, pelaporan dan feedback, BBM Masri dan sebagainya. Biasanya teman-teman pasti banyak sekali aplikasi-aplikasi dalam laptopnya ya. Ya kalau guru ya paling memang kesini-kesini ya. Tapi kalau sebagai hiburan ya wajah-wajah aja juga ada WA-nya, TikToknya mungkin ya kadang-kadang tuh sembari suntuk tuh sembari suntuk sembari nunggu waktu pulang ada yang ikut joget-jogetan aja gitu ya mudah-mudahan nanti langsung viral gitu teman-teman ya kan. Dan teman-teman semuanya kita suka dibuat pusing kan kalau banyak banget begini jangankan bapak ibu dan sendiri aja sometimes tuh ketika di laptop saya jadikan pintasan saya kadang-kadang suka lupa kalau ternyata kemarin tuh sudah pernah buat di pintasan jadi begitu saya buka lagi layar laptop di depannya itu kok ada dua gitu ternyata udah pernah di down dijadikan ini bapak ibu ya pintasan gitu itu saking banyaknya teman-teman ya jadi sekarang nih pemerintah baru kita oleh Bapak Menteri baru Pak Muti itu berusaha dengan rekan-rekan timnya lah gitu ya Bapak Ibu ya memikirkan gimana caranya supaya semuanya itu ada di dalam sebuah rumah gitu loh. Jadi mereka itu ibaratnya di kamar-kamar saja, jangan lagi di rumah yang gede-gede tapi jadi kamar-kamar. Ketika rumah dibuka, maka akan kelihatan banyak ruang. Ketika kamar dibuka, akan banyak nampak lemari. Kayak gitu loh Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi silakan nanti dicoba lagi dong. Nah, ini bentuk dari rumah pendidikannya Bapak Ibu yang sudah terinstal di rumah pendidikan walaupun ini masih terus mengalami yang namanya Bapak Ibu perubahan yang mengalami namanya apalagi pembaharuan ya karena masih baru banget ya jadi ada ruang TK ada ruang murid ruang sekolah ruang bahasa ruang pemerintah ruang mitra ruang publik ruang orang tua ada 8 teman-teman wow ini keren banget Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama pelajari nah di dalamnya Bapak Ibu ya kita sebut tadi rumah pendidikan itu sebagai super aplikasi pendidikan layanan satu pintu plus sesuai kebutuhan pengguna serta SSO aku belajar. Nah selama ini kalau teman-teman tuh pada aku belajarnya itu kelupaan gitu Bapak Ibu ya suka passwordnya maksudnya suka ngerepotin kepala sekolah dan operatornya tolong bantu dong untuk saya bisa riset lagi gitu. Nah harusnya nggak boleh kan? Ya, jadi kalau seperti saya tuh guru-gurunya emang saya paksa untuk bisa meriset sendiri passwordnya yang kelupaan. Saya udah ingetin gitu ya kalau supaya nggak lupa mending semua passwordnya disamain aja gitu kan. Supaya nantinya bisa gampang untuk mengakses kapan aja dan dari mana saja tapi ya namanya juga udah usia 50 tiga dan segala macam itu bisa nah selama ini kita punya atau kita buka di aplikasi yang sendiri gitu kan besok ketika bapak ibu mau buka lagi yang namanya apa KBBI beda lagi nah itu kan repot yang gitu deh Pak. Ya kita buka nah apa sih bapak ibu perbedaan sebelum dan sesudah dari aplikasi rumah pendidikan itu bapak ibu jadi sebelumnya aplikasi terpisah itu ya eh, aplikasi terpisah, membutuhkan banyak waktu, belum efisiennya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau layanan pada sebelum dan sudah itu aplikasi terpisah, sudah ini aplikasinya udah terintegrasi. Waktu di sebelum ada rumah pendidikan itu butuh waktu banyak, sementara di sudah ini efisiensi waktu ya. Anggarannya juga lebih efisien sekarang, datanya dan terpusat, penggunanya peningkatan juga pengguna, pengalaman pengguna lebih baik, kemudian desainnya konsisten dan standarisasi sebagai aplikasi adalah partisipasi peserta. Ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita sudah memakai rumah pendidikan. Nah, silakan lihat teman-teman. Silakan dilihat dulu. Nah, ini yang saya maksud tadi rumah pendidikan itu, ya kan? Nah, kalau ini lebih ekstrim lagi ya teman-teman ya di dalam rumah pendidikan. Ya kan? Nah, coba lihat ya Bapak Ibu di dalam sini.
ada ruang ruang murid nih, teman-teman siapa nih yang sudah? Mm-mm. Ya, benar sekali Pak Rahman Baha. Inti dari ruang pendidikan ini memudahkan penggunanya dalam mengakses berbagai fitur dalam satu aplikasi. Luar biasa ya. Nah, teman-teman nanti bisa berbagi ke murid-muridnya. Murid-muridnya akan bisa Bapak Ibu masuk sini ke ruang murid gitu ya. Tapi dengan cara tuh mereka didorong, dimotivasi menggunakan akun belajar idenya gitu kan. Nah di ruang murid tuh banyak banget Bapak Ibu. Ada sumber belajar, ada buku digital, ada bank soal, rapor digital, rawa pendidikan dan akun pendidikan. Ini warna biru ini sudah ready, tapi warna hijau ini sedang ini ya Bapak Ibu ya, sedang penambahan atau sedang pembaruan. Nah, di ruang GTK ini miliknya saya dan Bapak Ibu. Oh, sebentar ya. Di ruang murid itu biasanya teman-teman yang guru SMA, guru SMP, guru SMP kan udah bisa dengan bebas tuh menggunakan HP mereka pulang sekolah gitu ya sama orang tuanya. Silakan didorong Bapak Ibu ya. Kalau untuk SD, saya rasa tuh penggunaan HP sangat dibatasi masih sangat dibatasi sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi ruang belajar itu sorry, ruang belajar gitu. Ruang murid itu ada sumber belajar, buku digital, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan dan akun pendidikan. Nantinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah aktifkan rapor pendidikannya nanti bisa diakses di situ. Keren nggak sih? Sumber belajarnya banyak Bapak Ibu, luar biasa ya. Buku digitalnya juga. Jadi kalau kita berpikir bahwa itu rekomendasi aja nggak ada gunanya, jadi salah gitu. Nah makanya itu Bapak Ibu nantinya ketika ada waktu dan teman-teman semuanya bisa share sosialisasikan juga kepada murid-muridnya khususnya teman-teman yang bawa HP ke sekolah gitu ya kan. Ditunjukin Bapak Ibu mana linknya untuk download, kemudian gimana cara masuknya, kemudian udah gitu apalagi diajarin gitu Bapak Ibu ya apa yang mau diajarin. Yang kedua ruang GTK. Ruang GTK itu milik saya dan Bapak Ibu loh. Ya maksudnya ini spesifikasi kita gitu ya. Pengelolaan kinerja, refleksi kompetensi, pelatihan mandiri, kemudian bantuan operasional, BOS, dan akun pendidikan. Wow, keren banget Bapak Ibu ya. Sudah ada semuanya teman-teman ya kan. Bayangkan Pak Pos satu pendidikan sudah di sini, rencana belanja sekolah LPB di sini, bantuan operasional di sini. Wow, ini luar biasa sekali. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Kemudian ruang sekolah Bapak Ibu, ruang sekolah juga progres sekolah, rencana pusat pendidikan, rencana belanja sekolah, bantuan operasional, serta akun pendidikan ya. Ruang bahasa, bahasa ini keren banget nih yang tidak biasanya menggunakan bahasa, boleh nih menurut sekarang untuk belajar ya. Kamus bahasa, ahli bahasa, layanan KBBI, dan di Pak Daring gitu ya. Nah, ruang pemerintah Bapak Ibu boleh di sini ya. Ini dipisahkan Bapak Ibu kiri kanan kepengurusannya karena memang kita fokus ke sini keempat ini. Ini tetap akan Bapak Ibu kita lihat juga ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak dalamin banget gitu, pemerintah apa saja ruang mitra, ruang publik, serta ruang panduan orang tua ini sangat bagus ya. Jadi sudah ya, dari lihat Bapak Ibu kalau perlu di screenshot nih ya gambar ini, Bapak Ibu silakan di apa ya, dipikir-pikirkan lagi gitu ya. Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke, baik. Teman-teman, kita lihat lagi Bapak Ibu mockup di server pendidikannya ini, Bapak Ibu ya, bentukannya ya. Jadi di ruang murid, murid lagi. Saya coba buka dulu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ya, di ruang murid itu akan ada Bapak Ibu yang bisa kita pelajari untuk anak-anak ya. Di ruang GTK juga seperti itu ruang sekolah dan ruang bahasa. Semuanya Bapak Ibu boleh, ya kan? Semua Bapak Ibu boleh selesaikan. Semua Bapak Ibu boleh nih Bapak Ibu mencoba ya gimana ruang emang saya bisa mencoba ruang murid saya ini nggak apa-apa Bapak Ibu kan ada baiknya kalau Bapak Ibu baca duluan kemudian itu nanti tinggal terangkan benar nggak sih Bapak Ibu jadi kuasai dulu coba kita ya kan bisa nanti mengerti gitu kan sekolah juga ada bahasa oke baik. Lanjut lagi Bapak Ibu desain super aplikasi ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ruang BTK itu membantu BTK meningkatkan kompetensi kinerja dan kesejahteraan media super aplikasi kegiatan. Oke, kesetannya nih Bapak Ibu siapa yang sudah mengajukan yang namanya ininya Bapak Ibu pengulangan kinerjanya siapa silakan. Ketika di kolom chat saya sudah. Silakan Bapak Ibu teman-teman saya tunggu jawabannya yang sudah submit ya. Submit. Silakan. Ayo. Silakan teman-teman.
Lalu, ya, tadi pertanyaannya sudah dong. Iya, Bu. Bu, Ibu atau Bapak ya? Ini mohon maaf ya, kameranya saya matikan dulu. Takutnya ini sinyalnya. Udah. Siapa lagi Bapak Ibu yang sudah ajukan? Yo, silakan. Pasti Pak Foy udah nungguin tuh. Ya. Atau mungkin memang sengaja dilama-lamakan ya, karena memang ada penambahan waktu. Teman-teman, siapa lagi yang sudah menambahkan atau memasukkan ininya? Usulan jadwal mungkin ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Ya. Ada lagi? Sudah, makasih. Yang sudah semangat ya. Kalau sudah itu harus semangat dong, Bu Marwati dan teman-teman ya. Hmm. Ada lagi? Masih 4 orang yang ini. Pak Muhammad Rizka, suaranya udah bagus nggak sih? Masih putus-putus, Pak? Coba diketikkan lagi. Pak Muhammad Rizka Hayatul. Oh, sudah. Ini Pak Bayu Ansa sudah. Sudah, Bapak Ibu. Yang kalau belum itu kenapa Bapak Ibu belum ajukan ya? Apa memang belum dipaksa sama kepala sekolahnya? Ya, teman-teman, Bapak Ibu yang lain, boleh tanya dong, suara saya udah jelas apa belum? Bukan tugas Bapak Muhammad, tapi Jelas, pertanyaannya. Pak. Oh, pas Sudah ya? jelas. Siap, Sudah Pak. jelas. Terima Ah, kasih. ya, Terima Jelas, Pak. kasih. Ya, terima kasih. Tadi ada yang nanya di sini di lainnya. Tadi tugasnya apa? Bukan tugas, tapi saya nanya siapa yang sudah mengajukan atau buka pengelolaan kinerjanya dari aplikasi baru ini, gitu. Ya, makasih Bu Maria. Thank you Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, ya, wow, banyak sekali ternyata hal-hal yang baru ya di rumah pendidikan ini yang nggak boleh kita tinggalkan. Rumah pendidikan itu sebagai ingat ya super aplikasi. Ini diulang lagi nih teman-teman ya. Jangan sampai nanti nggak ingat ya teman-teman ya. Saya akan ulang lagi ya. Rumah pendidikan itu sebagai super aplikasi terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Gimana enggak seluruh aktor yang dimasukin? Bayangkan saja ada ruang GTK, ada ruang murid, ada ruang orang tua, ada ruang mitra, ada ruang bahasa dan semua Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar tuh konsentrasi tingkat tinggi nih ya yang buat aplikasi Bapak Ibu ya. Karena benar-benar tuh dirangkum semuanya. Semoga nanti Bapak Ibu 5 tahun ini bisa dipakai terus, ya kan? Dan tentunya dipakai dengan banyak update baru serta dimaksimalkan oleh seluruh guru. Gitu loh Bapak Ibu ya. Dan memang akan diharapkan kejujuran dari kita semua sih Bapak Ibu ya untuk memberikan komentar, untuk memberikan masukan-masukan, apa yang kurang dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa eh, apa yang dilihat oleh pemerintah di pusat tuh kadang-kadang tuh Bapak Ibu nggak sama hasilnya atau nggak sama Bapak Ibu ekspektasi dan kenyataan itu nggak sama dengan di daerah. Benar nggak sih? Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat saya? Ya, sometimes tuh ketika kita sampai di daerah atau kita orang di daerah kecil, kita ngerasa bahwa ini kayak nggak adil banget gitu. Ini kayak nggak cocok gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan karena nggak cocok-cocoknya, tapi mungkin kita bisa geser atau kita bisa modifikasi. Ya kan? Karena sebenarnya tuh ketika kebijakan datang, dia berusaha untuk menjadi atau mewakili gitu Bapak Ibu kebutuhan, walaupun kita di daerah kita sering sekali merasakan bahwa ini nggak cocok, ini bisa dan sebagainya. Yang mudah-mudahan nanti 5 tahun ini tuh bisa terus diupdate sehingga nanti bisa disempurnakan sehingga benar-benar bisa tuh lebih memuaskan sampai ke bawah ya sampai ke akar gitu ya. Kita itu disebut dengan apa ya Bapak Ibu ya? Ini ya bagian akar apa sih kalau dalam ini ya saya lupa ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini ngomongin tentang program pendidikan itu ya jadi benar-benar 60% itu anggaran pengembangannya itu dapat dihemat ya kan. Kemudian dari 986 aplikasi tadi, ya kan Bapak Ibu tadi udah lihat ya, 986 aplikasi tersebar, bahkan banyak yang belum terintegrasi, belum belum tervalidasi ya bahasanya.
udah jadi satu. Nah, kemudian calon penerima manfaatnya itu nggak cuma guru aja, gitu Bapak Ibu ya. Nggak cuma hanya murid aja, tapi bahkan udah ikut ruang publik nih. Mitra pemerintah Bapak Ibu. Jadi sekitar 98 juta dari sekitar 280 juta manusia yang ada di Indonesia. Luar biasa nggak sih Bapak Ibu? Wow, ya hampir 50% ya Bapak Ibu ya. Keren banget ya. Karena memang diupayakan banyak dengan satu ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, ya. Terus kemudian partisipasi semesta. Ini maksudnya apa sih? Melibatkan terus pemangku pendidikan. Ini kalimatnya keren banget ya. Partisipasi semesta, Bapak Ibu ya. Keren banget ya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu kalau kita lihat lagi di sini kan, ini penjelasannya ya, yang terlibat itu banyak sekali. Yang banyak sekali Bapak Ibu. Yang penyelenggara itu pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, individu ya kan. Kemudian pemiliknya itu tentunya dari pemilik Kemendikbudrismen ya, penyelenggaranya Pusdatin, penggunanya murid, guru, sekolah, orang tua, pemerintah, mitra masyarakat. Wow, banyak banget ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau sudah sampai di sini gitu ya, udah kelar nih Bapak Ibu tentang uh, rumah pendidikan yang saya bilang tuh luar biasa keren banget, ya kan? Jadi kalau kita lihat di Bapak Ibu ya, contoh nih Bapak Ibu rencana integrasi layanan digital ini tadi belum saya dalami sekali. Kalau kita lihat tadi ini Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu nanti boleh screenshot lagi juga, ya kan? Hmm, Sumber belajar nanti akan lengkap Bapak Ibu. Bang soal yang warna hijau ini masih belum, masih akan terbit, tapi masih menunggu, sabar ya. Yang bisa dipakai itu sumber belajar. Bapak Ibu boleh dibuka ya. Boleh dilihat tuh, anak-anak tuh nyari nanti tentu perlu bimbingan dari Bapak Ibu dulu ya. Gimana caranya tuh anak-anak bisa memakai. Nah, untuk ruang GTK ini saya nggak perlu lagi ajarkan. Bapak Ibu pengelolaan kinerja itu nomor satu loh urutan paling atasnya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Nomor satu ini Bapak Ibu, berapa pentingnya banget pengelolaan kinerja itu untuk kita bahas bersama-sama, untuk didalami, karena memang sejak zamannya Bapak Menteri sebelumnya, yaitu Bapak Andi Makarim, kita sudah siapkan yang khususnya buat teman-teman yang di negeri, Bapak Ibu, Konal maupun ASN, itu wajib-wajib gitu ya. Saya aja nih Bapak Ibu yang notabene-nya bukan ASN juga, Bapak Ibu mengerjakan dengan ini Bapak Ibu ya, dengan konsentrasi gitu Bapak Ibu, karena saya mau juga merasakan ya aplikasi dari pemerintah ini jangan sampai hanya penonton aja nih gitu Bapak Ibu ya. Oke. Bisa refleksi juga di sana. Ada pelatihan mandiri. Maksudnya apa? Teman-teman kalau masih kurang ilmu, merasa kurang ilmu dan memang harus Bapak Ibu seperti itu, kita harus mengasah terus Bapak Ibu kurang ilmu ya. Jangan pernah merasa sudah mumpuni gitu Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu pasti akan mau rajin setiap hari scroll, scroll. Mana nih yang cocok nih buat saya? Apakah hari ini oke, saya nggak butuh hari ini tentang ini pembuatan hulu ajar. Saya butuhnya bagaimana menjadi guru yang apa ya kreatif. Cari tuh. Oke, saya ini sudah menguasai berbagai model pembelajaran dan juga metode. Tapi saya bingung pakai aplikasi apa ya untuk ngajar anak-anak supaya mereka tuh benar-benar tahu bahwa digitalisasi ini juga bisa dipakai untuk belajar. Misalnya kuisis, cari tuh siapa yang punya pelatihan kuisis. Boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian portal pembelajaran LMS dan Maya untuk teman-teman nanti juga kita ya Bapak yang belajar kayak guru penggerak ya, fasilitator dan sebagainya itu ada, serta akun pendidikan. Nah, siapa yang suka lupa tuh passwordnya silakan reset. Untuk sekolah, untuk sekolah Bapak Ibu ya, ada profil sekolah, rapor satuan pendidikan, rencana belanja sekolah, bantuan profesional bisa dicek akun pendidikan ya. Kemudian bahasa, di kamus bahasa. Siapa yang udah punya KBBI aplikasi itu, hapus saja masuknya dari sini. Nah, kok gitu Posman? Ya benar. Ngapain Bapak Ibu pakai banyak sekali aplikasi di HP ataupun laptopnya kalau di dalam rumah pendidikan sendiri itu bisa dirangkum. Ya, dan saya seru banget Bapak Ibu. Ada uji kemahiran. Kemarin saya daftar Bapak Ibu ya, daftar ikut uji kemahiran. Wah, Bapak Ibu ngerasa nggak sih bahwa sekalipun Bapak Ibu adalah orang Indonesia, ternyata kalau kita lagi ngetes-ngetes Bapak Ibu tentang kemampuan berbahasa kita itu bukan berarti kita tuh pasti hebat dan luar biasa Bapak Ibu. Satu tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di sini tuh ada yang namanya Bapak Ibu di bagian bahasa ini mungkin belum ada belum tahu banyak.
di uji kemahiran itu Bapak Ibu kita bisa daftar. Ujiannya berbayar loh Bapak Ibu. Saya kemarin bayar itu juga 300.000. Tapi bebas memilih waktunya Bapak Ibu ujiannya ya. Jadi yang saya pilih juga ada paketnya. Ada paket hanya untuk uji membaca, kemudian uji mendengar gitu Bapak Ibu ya, atau ada ujian lengkap dan harga juga berbeda. Coba deh Bapak Ibu ya, coba kumpulin uangnya sedikit-sedikit tuh untuk bisa daftar di sini. Ya dari rumah pendidikan juga nanti buka uji kemahiran, kemudian daftarkan diri itu dengan tanggalnya. Wow, kita akan lihat nih Bapak Ibu berapa dari Bapak Ibu. Bukan mau apa ya Bapak Ibu ya, bukan mau cari kerjaan juga, tapi kita pengen nguji aja. Apakah saya sebenarnya selama ini sudah benar-benar mencintai bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kira-kira ya. Oke, ada BIPA dari juga. Ya, dicoba ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti kalau Bapak Ibu udah coba, dapat nilainya, dapat sertifikat, diposting di Facebook, TikTok, nanti di tag saya ya Bapak Ibu ya. Osman Radio Oktav Rizal. Nah, gitu Bapak Ibu. Untuk pemerintah ya, nanti PPDB sekarang diganti menjadi namanya apa? Siapa ingat Bapak Ibu? Ya, ada yang ingat nggak Bapak Ibu nama pengganti PPDB? Silakan. Siapa yang ingat Bapak Ibu? Terakhirnya itu dua huruf terakhirnya adalah huruf terakhirnya aja deh. Huruf B terakhirnya. Ya. Tiga huruf lagi apa? Ada yang ingat Bapak Ibu? Apa nama ininya lagi nanti? SPMB. Benar. Terima kasih ya. Eh, Pak Muhammad tadi sempat bilang ya, kebijakan dapur saya itu selalu lambat gitu ya, apalagi masa di aplikasi. Ya benar Bapak. Jadi memang sebenarnya tuh kalau boleh saya kasih tahu juga nih Bapak Muhammad ya, kalau kita nih Bapak Ibu dan teman-teman tuh kompakan. Ya kompakan tuh maksudnya apa? Harus ada nih dari sekolah kita yang kita lihat tuh sebagai tim pemantau updating. Ya biasanya kan di sekolah tuh nggak semuanya, mohon maaf nih, yang udah 50 tahun ke atas ya. Pasti akan ada yang namanya generasi yang baru 26 tahun, 4 tahun dimotivasi. Jadi dia harus berteman tuh dengan Instagram, Facebooknya, community engagement, dengan GTK, PPG segala macam. Terus kemudian di YouTube-nya juga. Jadi kalau terus kemudian diaktifkan notifikasi, pengingat notifikasi ketika ada program baru kayak kemarin tuh program pendidikan, kita bisa tahu duluan walaupun kita cuma di daerah Bapak Ibu, sama kayak saya. Walaupun saya ini bukan bukan duta gitu Bapak Ibu ya, belum di duta pendidikan, tapi ya sampai hari ini saya berusaha untuk bisa update dan tahu. Nah, yang kedua, kita juga temennya mulai dari sekarang tuh Bapak Ibu dan teman-teman tuh di Facebook, di Twitter segala macam tuh cari nih siapa nih orang-orang yang suka ngasih informasi tentang pendidikan. Itu duta kah dia, atau kapten kah dia, apalagi kapten belajar ini kah dia segala macam ya, itu di follow Bapak Ibu akunnya. Karena mereka itu biasanya tuh sigap banget untuk ngasih tahu. Jadi kalau mereka posting kan kita jadi tahu. Jadi nanti nggak akan tinggal. Nah, untuk menguasainya, nggak apa-apa Bapak Ibu jangan nunggu korwilnya, jangan tunggu kepala dinasnya untuk mensosialisasikan. Kita cari lagi gitu. Ngerti ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi mulai sekarang tuh silakan semangat ya. Oke, Bapak Mat Rizka Hayatul, semangat ya. Nah, apalagi nih, apalagi. Udah tadi ya, teman-teman ya. Baik, itu aja Bapak Ibu, teman-teman ya. Waktu saya ada 5 menit lagi Bapak Ibu sebelum saya serahkan nanti ke pemateri kedua. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di raise hand. Nanti saya akan bukakan mikrofonnya atau bisa mikrofon sendiri, tapi raise hand aja dulu. Ya, saya punya waktu 5 menit Bapak Ibu. Oke, Pak Muhammad Rizka itu, silakan Bapak di open mic aja. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Iya, sangat jelas Bapak. Ini saya buka dulu kamera saya. Alhamdulillah. Apa Kalau nih? gitu ya. Ini Ya. saya dari Bondowoso, dari SD Kembang, Bondowoso. Ya, menanyakan tentang rumah pendidikan itu seperti apa, jelasnya seperti apa, karena di desa, di daerah saya itu biasanya yang ngerti komputer, yang mengerti IT itu hanya operator sekolah. Saya bisa mengoperasikan komputer, saya bisa menganukan apa aplikasi, cuma tidak seahli teman-teman yang lainnya gitu loh. Nah, solusinya seperti apa? Yang pertama itu. Kemudian dengan uji kompetensi entah kayak bahasa dan lain sebagainya itu, saya itu memang mengajarnya karena bahasa saya untuk mentransfer ilmu juga merubah akhlak anak itu menggunakan bahasa yang bisa dicerna, gampang dicerna oleh anak-anak. Jadi saya tidak menggunakan bahasa baku seperti
biasanya orang-orang IT dan lain sebagainya. Nah, saya biasa menggunakan bahasa, bukan bahasa gaul, tetapi bahasa ibu mereka saya ambil, saya kombinasikan dan lain sebagainya. Itu untuk menerapkan pola berpikir anak yang akan kita masuki ilmu pengetahuan. Nah, itu apa menyalahi aturan, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan beberapa aplikasi itu, ini kayak tadi kan sinyal. Saya ini dari ini malah di luar rumah nih saya ini. Saya Oh di iya di luar teras rumah. ya Bapak ya, wah luar biasa Di ya. luar Sinyalnya ya. di teras. Nah, ini kan di luar rumah untuk mencari sinyal. Nah, oleh karena itu saya kan tadi itu putus-putus. Saya kan ingin tahu jelasnya seperti apa aplikasi yang akan di launchingkan atau dianukan kayak gitu. Itu saja. Mungkin itu bisa sebagai perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Saya panggilnya Bapak apa ya, agak panjang banget namanya, Rizka Hayu. Panggilnya apa Pak biasanya Pak? Rizko Hayatullah. Oh, oke, Pak Rizka itu Pak. Makasih banget Bapak, tiga pertanyaannya ya. Kita jawab pelan-pelan dulu Bapak ya. Nanti kalau lupa ingatin lagi. Yang pertama itu gimana sih solusinya buat kita nih yang bisa komputer tapi kita nggak sejago orang-orang sana. Benar nggak sih Bapak ya? Jadi satu dari saya sih solusinya yang nyata-nyata aja ya. Maksudnya yang biasa saya juga bukan kembangkan, tapi terapkan di sekolah saya itu adalah tetap kolaborasi itu sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah saya juga ada yang usia saya itu yang 57, 58. Saya percaya bahwa mereka tuh udah luar biasa loh. Bisa menggunakan laptop untuk buat soal. Ketika mau buat nilai, mereka juga bisa masuk ke nilai. Tapi hanya sebatas ya seperti itu kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk jadi Iya. ngotak-atik terus jadi mau cepet-cepet tuh nggak bisa, maka biasanya saya tuh sebagai manajernya di sekolah Bapak Ibu, biasanya kalau untuk rombelnya saya temankan yang dengan yang mereka yang muda-muda. Jadi dikawankan begitu. Sengaja nih Pak, supaya apa? Supaya gurunya bisa dibawa digandeng gitu loh. Diajarin, apalagi ya, dikasih tahu gitu ya. Jadi nggak jadi mereka itu walaupun dia tua tapi kalau misalnya ngumpul rapot, mereka pasti urutan satu dua juga gitu ya. Karena dari awal tuh udah dikasih konsepnya kita harus saling menolong satu sama lain. Kayak gitu mungkin Bapak. Terlebih memang sebenarnya tuh kadang-kadang tuh rasa ya, maksudnya rasa apa? Rasa yang dibangun gitu. Maksudnya pemimpinnya memang harus kasih motivasi juga karena banyak anak-anak muda yang nggak mau, gitu malas gitu. Ah, ibu tua aja, bapak itu terus yang tuntun-tuntun, malas deh, sibuk aku segala macam. Kita banyak lihat fenomena itu di dunia nyata gitu kan. Tapi dikasih pengertian supaya mereka juga punya nilai rasa, suatu nanti juga akan tua gitu. Hari ini kita jagonya kayak gini, tahun depan 20 tahun lagi mungkin lebih keren dari sini dan kita mungkin nanti gak akan sejago orang-orang muda. Jadi dikasih seperti itu. Jadi rasa-rasa itu ditumbuhkan tuh saling menolong. Yang kedua, pertanyaannya tadi tentang apa? Oh, tentang bahasa. Nah, apakah salah? Nggak salah sih, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya tuh bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia kita itu kan memang perlu sekali kita gunakan sebagai pemersatu bangsa kayak gitu Bapak ya. Yang misalnya tuh kemanapun kita pergi itu akan menjadi bahasa yang pastinya diketahui oleh banyak orang kayak gitu. Tapi ketika dengan murid-murid kita, sometimes tuh menggunakan bahasa kayak tadi, misalnya kayak gaul gitu segala macam itu kan ini ya Bapak ya, itu kan bawaan sendiri gitu ya Bapak. Bagaimana supaya kita bisa diterima oleh murid-murid kita, tapi tidak menyalahi aturan-aturan. Nah, ya monggo aja Bapak, yang penting mereka ngerti ada batasan-batasan juga. Karena saya juga kemarin tuh di rapat terakhir sebelum libur Isra Mi'raj kemarin, Sabtu lalu, saya sempat tanya sama guru saya, Bapak. Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini kan sudah masuk generasinya generasi Alpha ya. Bapak Ibu tahu nggak sih ketika mereka bilang itu apa ya namanya ya, cerdas itu apa ya bahasanya sekarang saya lupa ya. Kalau yang lambat itu namanya eh, bot, gitu. Tapi yang pintar itu saya lupa deh apa namanya gitu ya. Sampai katanya mereka bingung gitu Bapak Ibu lo apa. Ada yang nggak Bapak Ibu yang tahu nih apa ya namanya? Saya lupa ya sebutannya gitu ya. Nah itu tuh kita memang mau nggak mau kan harus pelajari Bapak ya. Karena apa? Karena karena Kucing sopo ketika iki? karena ketika anak-anak nonton, sorry, nonton di YouTube dan sebagainya, mereka udah gunakan bahasa-bahasa yang oh Sigma, sorry Sigma ya,
ngomongin cerdas. Jadi gini, wah Pak Hidayatul ini memang guru Sigma. Coba bayangin ketika kita tuh nggak update bahasa, kita Iya. akan bengong. Ini Pak, mari ini Pak. Ini apa? Sigma ini apa sih? Setahu saya Sigma itu matematika. Masa saya guru matematika? Saya ini guru bahasa aku gitu ya kan? Ternyata Sigma di sini maksudnya mereka adalah orang cerdas yang pinter gitu loh. Nah, kalau kita nggak update juga kan salah gitu. Jadi artinya tuh kita boleh masukin bahasa yang memang tuh saya nggak tahu ya Sigma di sini pinter itu apakah sudah masuk KBBI kayaknya belum ya karena ditemukan itu baru setahun ini Bapak jadi itu baru bahasa yang diskusi alfa ini gitu kan. Nah, jadi silakan nggak apa masalah Pak. Yang penting kita tidak apa namanya itu tidak menyalahi aturan. Dan yang ketiga tentang rumah pendidikan itu kayak apa? Ya, buat saya pribadi ya, kalau saya pribadi menolong sekali dengan satu aplikasi, dalamnya banyak banget yang bisa termaktum. Maksudnya tuh selama ini saya harus untuk aplikasi belajar ide, untuk apa ya, untuk riset pasu dan sebagainya, saya harus punya aplikasi tersebut. Untuk buka PMM ya saya harus punya aplikasinya lagi dan sebagainya ya untuk menengok dana bos dan sebagainya saya juga punya aplikasi yang sendiri. Jadi itu hanya ngerepotin juga ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya rumah pendidikan ini bisa lebih efisiensikan tempat. Ya tetap semuanya berbasis web. Tapi ketika kita maksudnya ketika kita klik dia akan masukin untuk di laptop maksudnya ya Bapak Ibu di laptop ya kalau untuk di dalam HP-nya dalam satu aplikasi itu kita klik dia masuk ke ruang ini segala macamnya itu lebih dimudahkan saja ya. Mungkin Bapak Hidayat tuh belum tadi sempat untuk download aplikasinya tapi nanti dicoba Bapak nanti saya akan share sebentar lagi ya linknya baik itu link untuk di HP ataupun juga untuk di laptop ya Pak ya. Yang pasti kita lihat dulu dengan semangat positif bahwa aplikasi ini akan berguna buat kita ya. Jadi tetap tuh tadi tuh dijunjung tinggi Pak nilai kolaborasi ya kan. Nah, lagi-lagi itu memang perlu waktu belajar juga sih. Karena ketika saya ngomongin, saya lagi berhadapan dengan banyak guru yang bukan seumuran dengan saya. Pasti banyak yang di atas saya dan saya bisa ngerasa dan tahu banget gimana situasinya karena di sekolah saya juga ada yang guru nggak muda yang udah 59 tahun ya tinggal tahun depan lagi pensiunnya ada yang 57 ada yang 54 dan sebagainya. Semangat ya Bapak ya. Kita Ya, sama-sama satu untuk lagi ya. menggunakan. Oh, satu lagi. Silakan. Bisa satu lagi. Ya, silakan Pak. Nah, gini. Nah, dari penjelasan itu tadi, saya sebenarnya sudah mencerna. Dalam melaksanakan tugas di sekolah, itu memang kita sebagian kalau cuma ngisi nilai, ngisi rapor, bikin rapor, itu sudah biasa sebenarnya bagi saya yang sudah bentar lagi ini sudah pensiun nih. Bentar lagi saya sudah Oh, kurang 3 tahun. ya, ya, ya. Nah, jadi untuk hal yang terbaru untuk anak-anak Gen Z ini apa ya? eh, saya sendiri masih kayaknya belum siap deh kalau itu kita luncurkan untuk anak-anak seperti di desa saya seperti itu. Karena Oh, apa? iya. Saya di tingkat dasar, di sekolah dasar, Oh, mereka iya. sebenarnya hanya mengerti tentang ilmu pengetahuan itu dari gurunya. Sekarang HP juga dibatasi untuk anak sekolah Iya. dasar. Jadi kita ya otomatis lah kita menggunakan metode yang lainnya untuk bisa menyampaikan pendidikan. Namun toh demikian tidak menutup kemungkinan IT itu memang sangat dibutuhkan sekali, gitu loh. Nah, saya sendiri kebijakan-kebijakan yang dianukan oleh pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah, saya katakan tadi kenapa di pertanyaan kok terlambat sekali, kenapa di desa itu di daerah saya Dulu ya. contoh saja kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka aja baru saja kita Ya, baru mengikuti masih baru 1 semester iya. ini kayak saya mengikuti. Ayo, Wah, bagaimana padahal programnya sudah lama itu. Nah, itulah yang bikin apa iya. hambatan yang bisa seperti itu dengan majunya IT seperti ini, hambatan-hambatan seperti itu. Apa kendalanya bisa langsung biar enak gitu. Menghapus birokrasi yang ada di daerah. Karena apa? Kita di daerah itu ya. Kalau saya misalnya bagus menganukan aplikasi.
kemudian saya mau menelurkan berkolaborasi dengan yang lainnya. Misalnya kalau eh, kepala sekolah ada izin, kita tidak dapat izin, apalagi korwil, apalagi dinda. Nah itu birokrasi itu yang harus misalnya terpawangkas gitu loh. Karena apa? Itu menghambat karakter guru gitu loh. Jadi biar anak muda itu tidak takut-takut seperti itu gitu loh. Jadi Iya mohon Bapak, bagaimana solusi yang tepat boleh. untuk bisa Pak, mengantisipasi hal seperti itu. iya. Gitu loh ya. Saya Terima izin kasih. lagi Pak. Ya, saya izin lagi Pak, bertanya tadi daerahnya mana Pak ya? Daerah mana tadi? Dari Pandawa. Bondowoso, berarti itu di kecamatan Jawa apa ya? Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, baik. Jadi gini Pak, benar sekali. Saya ngerti banget harapan Bapak adalah gimana caranya memangkas semua birokrasi yang membuat tuh jadinya lambat nyampe gitu. Benar ya Bapak ya? Nah, makanya tadi di awal tuh di pertanyaan pertama, saya bilang tuh harus ada nih yang namanya tim eh, Aduh, copot mana suaranya kayak enek. halo, ya tadi termute. Halo, ya. Ya. Jadi ada timnya nih Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa di sekolah itu ada anak-anak muda yang bisa kita ajak sama-sama. Yang kedua tuh sebenarnya tuh sangat disayangkan ya karena kan sekarang tuh udah banyak banget Bapak Ibu yang merupakan guru penggerak, apalagi nih kapten belajar, kapten, kemudian duta duta apalah yang namanya ya, duta lah mereka tuh banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kemudian fasilitator ya guru penggerak dan sebagainya tuh sebenarnya tuh bisa benar-benar ini sih Bapak Ibu ya memaksimalkan potensinya untuk melakukan sosialisasi, diseminasi ya ke sekolah-sekolah ke daerah-daerah supaya dengan cepat. Nah, karena memang kalau menunggu birokrasi dari dinas, Forwil, saya percaya itu memang biasanya suka lama. Gitu. Ini pengalamannya bukan dari Bapak aja sih, tapi dari banyak teman-teman yang lain. Nah, kemudian tuh kita bisa buka nih kelas berbagi praktik Bapak. Kan sekarang juga sudah ada ya Bapak kita diharapkan dengan adanya kombel-kombel, teman-teman kita yang udah ngerti duluan tuh bisa Pak mereka berbagi di situ ya. Saya ngerti, sometimes tuh kita ngerasa kadang-kadang kalau nggak resmi, kayaknya nih tetap Abdul nih Pak Osman. Tapi kalau kenyataannya menunggu yang resmi itu, dan ya udah kita mainnya itu di media sosial itu banyak banget Pak. Saya sendiri aja tuh begitu Bapak. Saya benar-benar tuh banyak belajar tuh dari situ, dari media sosial saya tonton, saya ikuti. Jangan dikira tuh ketika hari ini saya jadi berbagi praktik baik, saya narasumber di berbagai tempat tuh saya berhenti belajar. Justru saya lebih banyak belajar gitu. Kenapa? Karena saya pengen tuh ilmu yang saya dapat saya bagi lagi gitu kan. Khususnya di sekolah saya. Ya, walaupun gak semuanya bisa saya aplikasikan karena sometimes ada beberapa yang saya pilih tuh, oh ini lebih banyak tuh misalnya untuk teman-teman A, B, dan C gitu. Gak apa-apa gitu. Yang penting kita jangan sampai nggak tahu. Kayak gitu ya Pak ya. Itu mungkin pesan saya. Tetap nanti mungkin boleh dicek Pak. Siapa nih di daerah kita yang guru penggerak? Siapa nih yang fasilitator? Mulai diajak tuh, ayo dong berbagi. Jangan makan sendiri ilmunya gitu. Misalnya ya. Aduh, butuh banyak waktu untuk ngobrol lagi Bapak, tapi saya batasin dulu ya. Kita pindah ke orang lain boleh ya? Izin Oke. ya Bapak ya. Makasih. Sukses Ya. Bapak, semangat ya. Oke. Nah, Baik, kita lanjut lagi ke Pak Mulyadi Wilis nih. Kalau nggak salah ini teman saya ya. Silakan. Halo. Makasih Pak Osman malam ya. Oh, halo, selamat malam. Gimana Eh, wajahnya eh, kok nggak ada, Bapak? izin off cam ya. Oke, ya silakan, silakan. Oke, makasih Pak Osman. Sangat menarik sekali materi malam ini, terutama tentang hal baru yang memang baru beberapa lama dirilis oleh Kemendikbud kita, bahwasanya Pak Muti tentang rumah-rumah Pendidikan. pendidikan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya mungkin bahwasanya kalau dulu di aplikasi yang dicanangkan oleh Bapak Mas Nadiem kita itu ada dengan akun belajar ID joinnya. Nah, sekarang apakah eh, dengan rumah pendidikan ini memang harus juga dengan akun belajar ID? Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya pada program sebelumnya yang oleh Mas Nadiem itu bahkan setiap daerah itu berpacu-pacu untuk katakanlah menggalakkan atau menggerakkan PMM terutama dengan pelatihan mandiri dan segala macam itu dengan eh,
berlomba-lomba berapa sertifikat segala macam. Ini di rumah pendidikan ini apakah arahnya ke sana juga atau bagaimana kebijakan dari pemerintah terutama tentang dinas pendidikan. Terus yang ketiga, untuk sosialisasinya ke bagian ke daerah atau ke bagian di katakanlah di tempat kabupaten, kecamatan dan segala macamnya itu nanti rumah pendidikan itu melalui seperti apa gambarannya. Itu aja Pak, makasih. Baik, makasih Pak Mul, thank you banget ya. Jadi Bapak Ibu Pak Mulyan ini teman satu daerah ya, sebelah sebelah rumah gitu kira-kira. Ketemunya di sini, wah luar biasa. Teman sama-sama fasilitator juga Bapak Ibu ya. Ini sukunya di atas saya seniornya. Jadi beliau PP, saya baru besoknya beliau pasti saya besoknya. Terima kasih Pak Mul, thank you banget. Nah jadi buat kita Bapak Ibu dan teman-teman untuk rumah pendidikan itu untuk kita guru memang wajib hukumnya pakai akun belajar ide ya Bapak Ibu ya. Apalagi nanti kan di dalamnya akan masuk ke dalam yang namanya seperti PMS. Itu akan terintegrasi, gimana nanti kita akan ngelihat kita sekolah dari mana dan sebagainya, udah langsung terdata. Tapi untuk orang tua murid, udah jelas tidak. Jadi mereka nanti akan dibuat aksesnya itu bisa pakai akun biasa, ya Pak Mul ya. Karena ada nanti ruang ketika mereka buka ruang pendidikan, mereka masuk di ruang 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 orang tua ya bahasa tadi itu, yang mereka pakai akun biasa saja begitu ya. Untuk muridnya sendiri itu pakai akun belajar mereka yang sejauh ini yang saya buka coba ya Pak, tapi saya belum coba yang pakai akun biasa untuk siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya kok dulu tuh kita lihat tuh guru tuh kayaknya tuh dipacu banget untuk ngerjain PMM tuh pelatihan mandiri, kumpul sertifikat dan sebagainya ya kayak gitu ya Pak Mulya. Jadi nanti tuh di dalam eh, si rumah pendidikan itu memang kan akan ada juga ya Pak namanya kinerja. Woi, anu seminar. Ya, Oh, saya nggak bisa mute ya. Izin Pak Suara Reska Pak tuh di mute ya, Rizka sebentar. tuh, ya. Saya nggak bisa mute, saya udah diganti ini jadi apanya dari jadi baik. Jadi untuk berlomba-lombanya tuh kalau saya pribadi memang melihatnya Pak Pul tuh memang sekarang tuh agak beda ya. Sekarang tuh nggak tahu nih mungkin karena masih peralihan ya. Jadi banyak guru tuh masih mencoba meraba-raba ini arahnya kemana. Padahal kalau kita buka di rumah pendidikan ruang GTK itu kan ada yang bagian pelatihan mandiri ya itu sebenarnya tuh masuknya ke tempat yang kemarin gitu. Tapi kalau euforianya itu justru saya lihat tuh kayak agak berkurang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya nih positifnya karena masih meraba-meraba saja. Sehingga tapi nggak juga ya. Ketika saya lihat juga bukan para aja, tapi kayak orang-orang di atas itu tuh nggak terlalu menitik beratkan lagi nih Bapak Ibu. Karena kan dari kemarin-kemarin bahwa untuk pelatihan mandiri itu kan jelas-jelas disampaikan itu tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi semuanya itu serba disarankan saja. Ya kayak gitu ya Pak Bu. Jadi itu mungkin yang membuat tuh pada akhirnya sekarang suasananya itu agak menurun gitu. Ketika saya juga buka-buka pelatihan tuh ada beberapa komentar tuh mereka Bapak Ibu udah nggak Bapak Ibu Pak Mul udah tidak terfokus lagi ya kepada yang kemarin di pelatihan mandiri gitu ya. Walaupun beberapa dari antara kita tuh masih semangat ya untuk memasukkan link pelatihan mandiri dan sebagainya, kombel-kombelnya ya untuk berbagi praktik baik di dalam PMM pada waktu itu ya. Karena itu sebenarnya yang Bapak mau rasakan tuh bukan baru sekarang aja, tapi pas terakhir-terakhir mau perubahan ke sini itu udah mulai agak berkurang ya. Karena mungkin statement tadi bahwa yang namanya pelatihan mandirinya itu nggak lagi wajib kayak dulu tuh, tapi disarankan. Nah, yang ketiga, tadi saya kurang nangkap ya Pak Mulya. Ketiga itu apa tadi ya? Untuk dinas-dinas gimana ya Pak Mul? Saya kurang ini, Bentuk kurang bentuk dapat. bentuk sosialisasinya nanti seperti apa kira-kira Oh, Pak? iya siap. Baik. Untuk sosialisasinya memang sejauh ini eh, dari Kemendikbud itu sejak dari awal itu kan mereka tuh ngundangnya itu semua itu adalah duta belajar lagi, duta ya Bapak Ibu ya, para duta teknologi Bapak Ibu ya kita sebut dengan dutek gitu. Kemudian ada kapten dan co-kapten belajar ide. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tim Sinar atau tim apa saya lupa banget ya, yang merupakan penggerak-penggerak Kombel pertama di setiap provinsi. Nah, sejauh ini Bapak Ibu dari apa yang saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu, mereka itu yang diharapkan nantinya akan nerusin kamu ke daerah-daerah ya, misalnya ke satuan-satuan perwi dan sebagainya kayak gitu ya. Walaupun kalau kita lihat
kok kita nggak ada ya, misalnya gitu ya. Tapi di sini mungkin nggak ada, di tempat lain tuh kalau saya berteman sama teman-teman saya, mereka sudah mulai bergerak. Nah, ini memang diharapkan sekali kerjasama ya, supaya apa? Supaya nanti dinas pendidikan tuh jadi ngerti bahwa kebutuhannya sekarang apa. Nah, biasanya kalau kurang aktif Bapak Ibu para dinas pendidikannya itu memang perlu ada yang gerakin, ada yang ngingetin ya tim-tim ini tadi Pak Mul, supaya mungkin dibuat surat mendugaskan sianus segala macam gitu ya. Kita aja contoh sebagai tim dari pemantik gitu ya. Pemantik itu kan eh, pemantau ini ya TIK-nya gitu ya. Berharap sih sebenarnya ditugaskan. Tapi sampai sekarang juga belum ada suratnya gitu kan. Nah, makanya itu pada akhirnya teman-teman yang punya mandat sebagai bukan punya mandat sih, tapi mereka yang duta dan segala macam itu ya mereka inilah yang berbagi mungkin di sekolahnya dulu, di KKG, di K3S, di FKKS-nya, seperti itu ya, untuk beberapa daerah. Tapi belum di daerah kita ya, karena kalau ada daerah kita pasti Pak Mul tahu ya, karena kita satu kecamatan satu kabupaten. Kira-kira gitu Pak Mul ya. Semoga itu segera ya, kalau bisa fasilitator disuruh nih untuk kerja. Yuk silakan sosialisasikan kayak gitu. Ya. Gitu Pak Mul ya di. Halo, masih deh. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Sama-sama. sedikit komentar balik atau umpan balik dari saya. Ya, Yang pertama terkait tentang Bazar ID, seandainya memang berarti kalau saya menyimpulkan itu bisa juga diakses melalui akun non Belajar ID, karena di sana itu banyak banyak sekali fitur-fitur yang bisa diakses, terutama orang tua kah itu, ya, murid kah itu, dan semua-semuanya. Berarti tidak saklek harus dengan Belajar ID. Artinya mungkin bagi yang punya Belajar ID lebih bagus dengan Belajar ID, yang tidak mungkin bisa dengan akun-akun lain. Karena kalau memang begitu, Pak orang tua mana ada dia belajar ID-nya segala benar. macamnya gitu. Jadi begitu Pak. Terus Ya, yang berikutnya tentang yang namanya kita atau warga Indonesia itu tidak ada reward dan punishment, itu kadang nggak jalan. Jadi kalau seandainya tidak ada penegasan, kalau dibiarkan hanya sekedar nggak support ada saja, gitu ya. Iya. tanpa ada umpan balik dan segala macamnya, eh, mungkin mohon maaf kalau kita bernegatif thinking itu tidak semaksimal yang sebelumnya. Itu Jadi, aja Pak. Terima iya kasih. bisa jadi Pak Mul Hmm. ya, tapi ya itu memang dilema ya Pak Mul ya. Tapi tidak Ya. apa-apa. Semoga nanti kita akan semakin melihat kejelasan semuanya Pak Mul ya. Tapi yang Oke, pasti oke. teman-teman dan saya percaya nih teman-teman yang hadir di sini pun adalah keinginan motivasi dirinya itu juga kuat ya. Artinya tuh nggak nunggu orang lain pun mau masuk gitu ya, mau ikutan di sini gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Semoga nanti kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang tetap semangat ya Bapak Ibu ya, apapun yang dikasih pemerintah. Minimal coba dulu gitu ya. Terima kasih Pak Mul, thank you banget ya buat tempat baliknya. Thank Oke, you. makasih kembali Pak. Yo. Bapak, yuk. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh resen Bapak Ibu, kita masih punya waktu nih. Karena saya baru dihubungi, narasumber yang kedua Bapak Ibu nampaknya belum bisa hadir karena terhalang. Karena ini kalau telat sedikit tuh nggak bisa masuk ya. Tadi Pak Mul masih sempat WA saya loh Bapak Ibu waktu lagi Zoom ini, saya nggak bisa masuk, katanya udah penuh gitu kan. Nah ternyata tadi kayaknya ada yang keluar 99 terus Pak Mul masuk gitu. Nah, mungkin pemateri satu lagi tuh gitu ya. Mungkin nggak sempat masuk, tapi nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu teman-teman, Ibu Istri Ningsi mungkin pengen nanya Ibu Istri Ningsi. Saya lihat tuh serius banget nulis nulis apa Bu? Halo, ya ada lagi Bapak Ibu Pak Muslani, kira-kira ada nih. Pak Muslani guru BK ya? Tulisannya udah BK tuh. Ada yang mau ditanyakan Pak Muslani atau Ibu Magdalena Nawen? Dari mana Ibu Magdalena Nawen ini? Dari Bangka, dari mana ya? Ada kira-kira Bapak Ibu yang kalau nggak ada saya share ini Bapak Ibu ya. Saya share link untuk download ya. Bentar. Hmm, mana tadi? Oke. Oh, dia belum bisa ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan coba bagikan. Oke, dia tadi belum masuk. Nah, ini dia. Oke, saya share di chat Zoom.
Oh, Pak Mulan, Mas Musani ada kendala di. Nah, Bapak Ibu, saya udah kirimkan dua link Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pakai ya. Jadi kalau untuk di HP, pakai link yang di atas sih Bapak Ibu. Dan langsung klik install, yang di bawah juga bisa dipakai. Nah, saya tunjukin nih Bapak Ibu versinya kalau kita buka di HP ya. Bentar, saya akan coba. Nama aplikasinya adalah, hmm, saya coba Bapak Ibu buka, bentar. Sebentar. A power mirror. A power mirror. Oke. Nah, ini saya buka power mirror saya dulu Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama lihat ya Bapak Ibu gimana bentuk dari ini di dalam HP-nya. Kenapa tidak terbuka dia? Oke, sudah ya. Oke, sebentar. Lagi mencari. Oke. Oke. Sudah ya? Belum. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan tunjukin versi di laptop. Laptop. Bentar. Laptop PC to phone. Atau phone to PC. Start now. Oh, lanjutkan ya. Ini sudah terbuka? Belum ya? Oh, belum mau dia. Sabar ya Bapak Ibu ya. Kok dia nggak mau tiba-tiba nih aplikasinya. Rumah Pendidikan, Power Mirror. Nggak mau dia. Salah ya, salah. Maaf, salah. Oh, Rekam aplikasi layar. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba share screen Bapak Ibu. Ini Power Mirror. Oke. Baik Bapak Ibu, kira-kira udah kelihatan nggak gambar HP di, di dalam di Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu sudah kelihatan Bapak Ibu? Tolong diklik dulu di chatnya. Sudah muncul Sudah, nggak sudah, Bapak Muhammad? Sudah ya, baik. sudah Bapak Ibu muncul. nanti aplikasinya ini Bapak Ibu ya untuk pendidikan nanti hasilnya seperti ini. Nah kayak gitu ya Bapak Ibu dan teman kenapa dia keluar? Oke ya. Nah ini untuk aplikasi yang dari HP Bapak Ibu. Kenapa dia sensitif banget ya? Nah ya. Jadi Bapak Ibu, wah kelempar terus ya. Untuk ruang GTK-nya kalau kita lihat tuh teman-teman. Oke, sepertinya dia bermasalah Bapak Ibu. Kita tutup aja nih. Kita ambil yang dari laptop aja. Kita ulang lagi. Nggak mau ya dia Bapak Ibu. Biasanya bisa gitu. Semua pendidikan. Oke, ini sekarang saya pakai versi laptop aja deh. Nggak usah pakai versi. Ini dia Bapak Ibu ya. Rumah pendidikan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Kalau udah Bapak Ibu download, nanti di laptop kayak gini ya bentuknya Bapak Ibu ya. Tapi jangan bingung, kenapa kecil ya punya saya, Pak. Iya, memang begitu. Sebenarnya lagi loading ya Bapak Ibu dan teman-teman. Boleh dong bantu saya di kolom chat Bapak Ibu. Siapa ya teman-teman yang sudah sempat download barusan? Halo. Apa Pak? Bagaimana Pak? Pak narasumber bagaimana tadi Pak? Apa berbayar itu yang bukanya ya? Gratis Pak, yang penting terunduh Pak.
Oh gitu. Enggak, ini masuk kok munyeng-munyeng ini mau ngundurnya ini masih. Mohon maaf, Sepertinya sepertinya Pak Osman terlempar ya. terlempar tuh Pak. Iya. Iya, nggak bisa masuk lagi tuh Pak, karena sudah penuh. Kayaknya terlempar ya. Kayaknya terlempar, Pak. Kayaknya keluar dia. Ya, lagian untuk masuk nggak bisa kayaknya Pak, udah penuh, udah 100. Ya ini Zoom-nya trouble juga nih, nggak bisa live streaming juga. Iya nih, terlempar sepertinya. Baik Bapak Ibu, kayaknya terlempar tapi materi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh narasumber pertama ya. Mungkin ada sukarelawan untuk dua peserta untuk keluar biar narasumber yang satu bisa masuk. Saya keluar aja Pak. Nanti saya bisa minta share dengan Pak Osman aja nanti. Baik, baik, terima kasih. Kebetulan kebetulan saya dekat satu satu tempat. Oh gitu, ya, 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 baik, baik, baik. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin ya kita tunggu. Oke, Bapak Ibu, Allah Harus ya. mana Ini masuk lagi. ini iya Pak, ini yang keluar ini Pak Mulyadi karena teman saya. Jadi saya lihat sama dia. Saya keluar loh gimana ya? Saya keluar aja deh katanya gitu, gitu. Makasih. Alamak pengorbanan dia ini Pak. Baik, Bapak, saya terangkan dikit lagi ya Pak Mus, sedikit lagi aja, sedikit lagi ya, Silakan, karena silakan. nanggung banget. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi aja ya. Ini Bapak Ibu nanti ruang-ruangnya, ya kayak ini nih lagi, kalau lagi dulu ini nggak bisa paksa masuk. Nah, Bapak Ibu, suara saya masih kedengaran Pak Mus? Masih Masih, Bapak. Masih ya? masih. Jelas. Bisa, Ya, Pak, bisa. baik. Bisa. Iya, ini jadi takut saya karena lagi buka gini tadi dia kelempar. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau kita eh, apa namanya itu eksplorasi di ruang GTK ini Bapak Ibu. Nanti ruang murid mungkin akan ada pengalaman kayak Bapak Muhammad tadi yang ngerasa bahwa susah ya Pak ya karena anak SD kemudian daerah kekurangan device dan sebagainya. Eh, dan ada juga ruang guru, ruang maaf orang tua ya yang mereka tuh nggak ngerti caranya gimana. Nah, saya Bapak Ibu sarankan teman-teman supaya Bapak Ibu dan kepala sekolahnya kerjasama. Itu orang tua dipanggil. Diadakan pertemuan Bapak Ibu ya. Banyak kan yang mau dikerjakan sebenarnya ya tentang ini satu lagi pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia Tujuh hebat. Itu kan kebiasaan anak Indonesia hebat. iya benar perlu kerjasama dengan orang tua kan. Ada yang mau diisi orang tua. Nah jadi sembari sosialisasikan itu sembari sosialisasikan ini juga Bapak Ibu supaya nanti orang tuanya bisa buka-buka walaupun memang nih yang bagian orang tua ini belum bisa banyak dibuka ya Bapak Ibu yang masih dalam apa ya dalam pengerjaan sama pemerintah ya karena di sini kalau kita klik-klik ini masih banyak yang belum bisa diakses mereka karena masih belum ada isinya gitu. Nah, sambil diajarin ruang orang tua, Bang, main ya? diajarin juga ruang murid supaya apa? Supaya mereka di sekolah di rumah itu Bapak Ibu bisa membantu anaknya. Uang mereka di rumah juga anaknya dikasih main game, uang anaknya juga di rumah dikasih Bapak Ibu nonton apa ya? Bukan nonton sih, nonton YouTube bebas lagi Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka nggak tuntut di sini? Kira-kira kayak gitu ya. Jadi, mari undang orang tuanya Bapak Ibu kerjasama ya, sampaikan bahwa ini pemerintah ini memang nggak mencanangkan program yang nggak bisa dikerjakan oleh guru saja.
Dari dulu juga semua begitu gitu ya. Tapi karena ini sistemnya tersistem dengan baik oleh aplikasi yang dibangun pemerintah, memang harus ada kerjasama orang tua. Ya sudah sepantasnya orang tua itu diundang Bapak Ibu. Ya dijadwalkan ya. Nah, teman-teman semuanya rame Pak, nggak ada gedungnya. Ya kelas satu dulu. Hari ini kelas orang tua kelas satu. Diajarin, pasang LCD-nya. Siapa yang ngajarin Pak? Kepala sekolahnya udah tua, nggak bisa ngerti. Guru yang kompeten. Kayak gitu, jangan operatornya aja. Gurunya Bapak Ibu, kerjasama boleh gantian sih. Boleh hari ini kelas guru kelas satu yang besok. Terus ya. Makanya memang gurunya dulu dipastikan bisa ngerti. Supaya nanti ketika waktu sosialisasi itu kan orang tua pasti nanya, gimana nih Bu? Apa yang diklik Bu? Mana lagi nih Bu? Aduh nggak bisa nih Bu. Gurunya harus bisa kasih tahu, oh ibu, ini yang dibuka ya. Wah ibu, internetnya nggak ada. Kita pasang hotspot dulu ya, gitu kan Bapak Ibu ya. Karena kan orang tua kita juga semuanya nggak semuanya juga pinter untuk teknologi gitu kan. Nah, jadi mari Bapak Ibu ini tampilannya. Kita nggak akan spill seluruhnya Bapak Ibu karena akan ada waktu lain lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan teman-teman download ya yang saya bagi tadi linknya. Bapak Ibu boleh mulai besok tuh dengan rekan segera. Ya, tahap pengembangan betul Pak Ramanda. Dengan rekan-rekan satu sekolahan itu boleh bersama-sama kerjasama ya untuk berbagi praktek baik. Jadi silakan dibuka tuh, dibuka informasi dari mana aja, apa yang bisa, siapa yang bisa kita tonton mungkin ya, atau mungkin kayak gini nih rekaman dari Omah ini diputar ulang lagi besok gitu ya, diputar lagi, dibuka lagi, diperhatikan lagi kayak gitu ya. Ini saya bagikan lagi linknya Bapak Ibu, atau tadi ada yang nggak dapat. Kayak gitu aja Bapak Mul dari saya ya. Kebetulan tuh memang tadi pengen menulis sampai jam setengah 10, tapi sudah ada janjian tadi, jadi saya sampai di sini Pak Mul. Saya serahkan kembali sama Pak Mul. Pak Mur, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Usman, luar biasa yang sudah memberikan paparan materi yang sangat jelas ya. Baik Bapak Ibu, sudah pukul berapa ya? 21 lebih ya. Nah, ini Sulawesi 22 lewat 5. 22. Ada ada lagi yang lebih malam. Ada lebih malam, ada lebih timur, lebih timur, lebih timur. In, Siapa tuh lebih timur? Indo Timur sudah Mantap. 23 lewat 5. Maju Wah, dari Sadi Jakarta. Maluku, Pak. Sadi Maluku, Pak. 2305, Pak. oh, Yes, semangat Bapak tetap semangat Rahmat, teman luar biasa. semangat. Baik Bapak Ibu, nampaknya wah sudah bisa bergabung ini. Mungkin ya narasumber kedua. Selamat malam Bapak Aris. Udah ada ya. Sehat Pak, Alhamdulillah selamat malam Pak. Capek ya Pak nunggu Aris, malam. besok belinya Ya itu Pak loh, Osman, belinya sehat. di home gitu, jangan pakai hotspot, ya gimana sih? Hah? Keringannya keluar itu, Saya Anda terus bisa Pak Osman. tidak bisa masuk dari Baik, tadi. Baik, sekali lagi ya terima Pak Mul, kasih. saya Kami ucapkan tutup ya Bapak kiranya ya. Usman. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan sedikit paparan materi dari narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Aris Permana, karena ini karena tidak bisa masuk, jadi saya minta tambahan waktu ke Pak Usman ya tadi untuk memberi tambahan materi. Nah, sekarang ternyata sudah bisa masuk. Silakan Bapak, mungkin Ya, terima kasih Pak. tambahan, ya silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, min, puji syukur kehadirat Allah Robbi. Terima kasih Pak Haji Murdiono. Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Malam. Saya dari tadi gak bisa-bisa masuk Bapak Ibu. Wah luar biasa sekali nih, pesertanya membludak banget. Saya terpental beberapa kali. Ya, qadarullah, alhamdulillah di detik-detik akhir saya baru bisa masuk. Eh, Baik Bapak Ibu, saya mungkin untuk slide kita di pertemuan berikutnya saja. Ini hanya menambahkan saja Bapak Ibu karena yang saya tangkap tadi di akhir mungkin Pak Usman sudah menjelaskan secara detail tentang rumah atau ruang GTK Bapak Ibu ya, sampai download aplikasi segala macam. Yang pasti yang saya tangkap tadi
harus adanya kolaborasi antara orang tua murid dan peserta apa ya stakeholder di sekolah tentunya bekerja sama dengan komite sekolah juga dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan di sekolah terutama mengenai tentang nah tar, mengenai tentang Bapak Ibu rumah pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, yang saya ini kan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua yang pasti jika Bapak Ibu mungkin merasa ingin bertambah tentang mempelajari ruang rumah pendidikan atau ruang GTK, silakan Bapak Ibu bisa bergabung di kegiatan ke depan ya karena insya Allah Rumah Guru Inovatif akan memberikan tambahan lagi di kelas tambahan yang tentunya bisa memberikan wadah untuk Bapak Ibu untuk mengerjakan dan juga mempelajari tentang rumah atau ruang GTK. Yang pasti pesan dari saya Bapak Ibu ya ini langsung saja. Nih saya kutip langsung kesimpulan saja karena mungkin dari beberapa tempat di sana sudah merasa sudah malam ya Bapak Ibu ya ada yang setengah 10 ada jam 10 Bapak Ibu Udah lewat. udah lewat. Ibu dari mana Bu? Sulawesi. Sulawesi. Sudah jam Maluku sudah jam 11. 11 ternyata. Oke, baik Bapak Ibu. Saya langsung endingnya saja ya. Muncul nggak Bapak Ibu? Belum, Belum. Nah, belum, muncul belum, nggak? belum, belum. Nah, muncul. Yuk. Sudah, Nah, Bapak. saya titip pesan nih Bapak Ibu. Sudah. Apapun nama aplikasinya, asalkan kita mau berusaha mempelajari, insya Allah semuanya akan terlihat mudah. Kuncinya kita harus mau keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan dan di kelas tambahan. Walaupun eh, eh, tampilannya berubah, hanya nama tampilannya sama, tapi hanya saja nama yang berubah, sedikit berubah. Terima kasih atas waktunya, Pak Muhammad Rizka. Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah ketemu lagi nih. Ah, Baik-baik Pak Haji Mulyono, Pak. Saya waktunya Di agak rumah guru terbatas ya. juga karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aris yang sudah apa itu memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan intinya kita harus bisa keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu. Kita tetap belajar apapun aplikasinya yang disampaikan oleh Bapak Aris tadi. Kita tetap harus mau belajar. Baik Bapak Ibu berkenaan dengan hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Aris Permana. Jadi ini berkenaan dengan sekarang pengelolaan kinerja yang sudah ada perubahan, sudah muncul, peraturannya juga sudah muncul, maka UI akan terus mengupdate ya tentang perkembangan-perkembangan saat ini di dunia pendidikan yaitu nah ini setelah ini akan ada kelas diklat ya, kelas diklat lanjutan yaitu 100 JP pengelolaan kinerja melalui ruang GTK. Bukan melalui PMM lagi Bapak Ibu ya, tetapi melalui ruang GTK. Nah, ini arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah silakan diikuti eh, dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Ada Bapak Lukman Hakim MPD sebagai narasumber satu dan Bapak Usman Freddy. Nah, ini beliau ini kepala sekolah juga, Bapak Lukman Hakim ini beliau juga merupakan kepala sekolah di SMA dan Bapak Usman juga kepala sekolah dan ini mewakili dari guru ya Bapak Aris Muhammad Aris Permanin. Jadi pengelolaan kinerja melalui ruang GTK bukan melalui PMM lagi. Simak materi-materi yang sangat menarik dan ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semuanya agar tahu eh, perkembangannya seperti apa untuk pengelolaan kinerjanya sekarang seperti apa akan dibahas secara tuntas di Diklat Nasional yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Bapak Ibu ya.
Masih ada beberapa waktu, beberapa hari lagi untuk registrasi ini 2025 ya, bukan 2925 ya, tapi 2025. Nah, ini untuk registrasi hanya 50K. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti diklat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan dua sertifikat, sertifikat seminar dan sertifikat 100 JP yang akan kami bagikan di awal Bapak Ibu ya, sebelum kegiatan sudah kami bagikan sertifikatnya. Nah, itu jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di kelas berikutnya, di kelas 100 JP. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Luar biasa Bapak Ibu semangatnya, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan. Tidak seperti biasanya kami live streaming siaran langsung, tetapi ini insya Allah nanti ada recordnya akan kami bagikan juga ya untuk materi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Untuk sertifikat akan kami bagikan mulai besok malam karena pesertanya banyak Bapak Ibu ya, sekitar 1.500 peserta. Ini tentunya akan kami bagikan mulai besok malam. Untuk itu jangan lupa mengisi daftar hadir atau absensi yang sebentar lagi akan kami share di grup. Terima kasih, selamat beristirahat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Izin turun juga. Assalamualaikum. Mohon pamit. Kami juga. Dadah. Juga. Dadah. Assalamualaikum.